kita semua. Saudara, pagi ini saya ingin sharing firman Tuhan dengan judul Berdoa dan Bekerja, saudara. Kalau kita renungkan, Full Gospel itu berdiri sejak tahun 51 sampai hari ini sudah 72 tahun, saudara ya. Dan tetap eksis. Pernahkah saudara mikir kok bisa ya wadah ini sampai hari ini tetap eksis? Ada satu hal, saudara, yang saya pelajari. Kenapa Full Gospel itu bisa tetap eksis sampai hari ini, saudara? Mari kita baca firman Tuhan 2 Tesalonika pasal 3. Ayat pertama, judulnya Berdoa dan Bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat pertama. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Kalau dalam Indonesian Bible Modern, terjemahnya akhirnya, saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan dapat tersebar dengan cepat dan dimuliakan, sama seperti sudah terjadi padamu. Jadi firman Tuhan itu perlu didoakan. Penyebar-penyebarnya, kita sebagai orang percaya perlu didoakan. Supaya apa? Firman Tuhan tersebar dengan cepat dan banyak pekerjaan Tuhan bisa diselesaikan di muka bumi. Kembali kepada Full Gospel, saudara. Full Gospel itu kenapa bisa ada sampai hari ini? Karena Full Gospel menyuarakan hal-hal yang tidak pakai tanda kutip tergantung dengan situasi, saudara. Maksudnya begini, orang kadang-kadang mau menyampaikan sesuatu tidak berani. Beberapa institusi yang ada saat ini maksudnya di dalam kekristenan saat ini banyak tidak berani menyuarakan hal-hal yang murni, saudara. Karena apa? Ada beban di mana, wah saya nggak enak ngomong ini, saya nggak berani ngomong gini. Di Full Gospel ini berani ngomong the truth, karena apa? Dia selain berdoa, dia bekerja, saudara. Kita pelajari firman Tuhan ini lebih lanjut, saudara. Kita lihat di ayat yang ke-6. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. FGB man itu is a businessman, dia seorang pekerja, saudara. Maksudnya melakukan sesuatu bisa fulfill kebutuhan dirinya sendiri. Karena orang yang bisa fulfill, tidak depend on somebody, tidak tergantung dengan orang lain, dia berani menyuarakan hal-hal yang benar dengan tulus. Banyak orang cerita begini sama saya, Pak Tan Sri, Anda kalau ngomong kok berani sih ngomong seperti itu gitu. Ya karena saya tidak tergantung dengan somebody gitu. Beberapa hamba Tuhan, saya tanya sama dia, kenapa Anda tidak berani ngomong hal yang benar? Ya gimana Pak, kalau saya ngomong kan nggak enak gitu. Karena hidup pelayanan kami tergantung, sebagian besar tergantung dari si A, si B, si C gitu. Akhirnya apa, saudara? Pelayanan ini menjadi kabur, saudara. Di akhir zaman ini, kita mesti mempercepat pekerjaan Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dan saya tahu wadah Full Gospel ini dipakai Tuhan dengan luar biasa, saudara. Setiap kita bekerja, melakukan apa yang kita ya harus memenuhi kebutuhan kita sendiri, tapi kita bisa menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Ya. Kita lihat lagi ayat 8, saudara. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. FGB Men tidak menjadi beban bagi siapapun. Hari-hari ini saya sering melihat, saudara, ada orang di dalam satu pertemuan Full Gospel. Harusnya dia bisa menyelesaikan pembayaran kayak tiket meal dan semuanya. Tapi ada orang yang nyelonong aja gitu. Akhirnya tidak menjadi teladan yang baik. Saya, saudara, berketetapan di dalam FGB Men, kadang-kadang saya nggak bisa hadir gitu, tapi saya harus mensupport pelayanan ini gitu. Saya beli tiketnya, walaupun saya nggak datang, saudara. Kenapa? Karena kita harus menjadi teladan. Pelayanan ini harus disuplai, pelayanan ini harus didorong dan dibantu. Lah kita sebagai FGB Men harus menjadi teladan. Anda bukan hanya berdoa, tetapi Anda harus bekerja untuk memenuhi kebutuhanmu. Ayat berikutnya, saudara. Ayat 11. Putus. Ya, tadi ayat 11 mengatakan bahwa Anda kalau tidak bekerja, jangan makan, saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan bekerja. Kalau Anda tidak bekerja, jangan makan. Artinya apa? Anda mesti tahu bagian apa yang harus Anda lakukan. As a Full Gospel Businessman Fellowship International, Anda harus punya sikap
seperti itu. Ya, supaya apa, saudara? Supaya pekerjaan Tuhan tidak terhambat, saudara, ya. Tidak terhambat. Ayat 11 tadi mengatakan demikian. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan orang-orang demikian kami peringati dan nasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Sebagai FGB Men, saudara, kita harus bisa lakukan itu. Saya sebetulnya, saudara, saya usia 62 tahun, kadang-kadang berpikir, wah ini waktunya untuk retire. Tapi setiap kali saya baca firman ini, saudara, nggak jadi retire. Karena di firman Tuhan juga Abraham tidak pernah retire, ya, maksudnya pensiun, nggak pernah, saudara. Karena apa? Pekerjaan Tuhan diselesaikan sampai dia mati. Maka itu sebagai seorang FGB Man, sampai usia berapapun, Anda harus ingat Tuhan akan memberkati kamu sehingga kamu akan tetap produktif dan kamu bisa menyampaikan kebenaran di dalam kehidupanmu. Ya. Terakhir, saudara. Ayat 14, jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya dia menjadi malu. Karena di dalam pelayanan di Full Gospel pun, saudara, banyak orang-orang seperti ini, saudara, yang bermalas-malasan, tidak mau bekerja. Ada pekerjaan, tidak mau tekun, tapi ya ini kerjaan kok nggak seperti si A, nggak seperti si B, aku maunya seperti ini. As Full Gospel Man, saudara, kita harus mengambil bagian sebagai apapun bekerja. Kalau saya tahu yang namanya Paulus, dia membuat tenda. Kemarin saya ketemu sama saudara seiman, FGB Man, saya ngomong-ngomong fellowship dengan dia, saya bilang, kemarin saya baru terenung gitu. Kenapa sih Paulus tuh kadang-kadang bilang begini, saya adalah orang yang menulis surat di dalam surat itu dengan kata-kata keras, tetapi pada saat saya bertemu muka dengan muka, saya tidak bisa mengatakannya. Saudara tahu apa yang Paulus kerjakan? Paulus di dalam pelayanannya, dia membuat tenda, saudara. Saya bisa membayangkan orang yang bekerja keras sampai malam, di dalam susah payahnya, dia tetap menulis surat. Sebagai manusia, kadang-kadang suratnya dia tidak bisa tahan melihat pelayanan yang tidak sungguh-sungguh. Paulus tidak bisa tahan melihat orang-orang yang bermalas-malasan untuk pekerjaan Tuhan. Maka itu Paulus sampai menulis suratnya di saat-saat dia capek, saudara. Itu tulisannya kasar, tapi pada saat dia bertemu, Paulus selalu punya kerinduan untuk ketemu dengan saudara seiman yang lain. Pelayanan Full Gospel ini tidak jauh dengan pelayanan yang Paulus lakukan, saudara. Maka itu saya ketemu teman-teman selalu bilang, sebetulnya pelayanan Full Gospel ini nggak ada bedanya dengan Paulus. Dan Paulus itu mungkin FGB Man pertama gitu ya. Maka itu sampai hari ini, Full Gospel Wadah ini sudah 70 tahun sekian, bahkan sebelum saya lahir Full Gospel sudah ada, dan sampai hari ini tetap eksis karena apa? Full Gospel membawa suara kebenaran. Dan hari-hari ini sudah banyak susupan-susupan, banyak ajaran-ajaran yang membuat melemahkan Full Gospel. Tapi pagi ini saya ingin beritahu kepada saudara, inti pelayanan Full Gospel bisa ada sampai hari ini karena apa? Full Gospel adalah orang-orang yang bisa self-independent, saudara. Orang yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan berani menyuarakan hal-hal yang benar. Saya himbau pagi ini, saudara, selain kita berdoa, kita harus tetap bekerja dan lakukan yang baik. Jadilah terang dimanapun kita berada. Saya rasa firman Tuhan pagi ini sedikit untuk saudara, waktunya sangat mepet, saya harus ngomong cepat-cepat, dan Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Tan Sri. Silakan Pak Han.